Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Insya Allah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, mari kita sama-sama tetap menjaga imun kita agar supaya tubuh kita sehat dan kuat. Anak-anakku, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah kita masih sama-sama pada hari ini untuk pembelajaran daring. Jadi mari sama-sama kita berdoa agar supaya pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga wabah ini segera berakhir, supaya kita akan beraktivitas seperti biasanya. Amin ya Rabbil Alamin. Oke. Anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran semester ganjil, anak-anak kemarin ini pada semester ganjil anak-anak sudah mempelajari yang namanya seni rupa. Tetapi pada semester ganjil, anak-anak telah mempelajari seni rupa tentang penerapan ragam hias pada benda keras. Kemudian menggambar ilustrasi. Sekarang kita belajar tentang seni rupa, yakni membuat poster. Ini adalah pembelajaran seni rupa untuk membuat poster untuk semester genap. Jadi sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis dan bahan dan teknik membuat poster. Kemudian yang kedua, memahami jenis dan bahan dan teknik membuat poster. Kemudian yang ketiga, membuat poster dengan berbagai bahan dan teknik. Kemudian yang empat, menghargai warisan budaya ragam hias Nusantara. Lanjut dengan bagian A, di mana konsep membuat poster yaitu poster merupakan sebuah karya seni yang membuat komposisi antara huruf dan gambar. Menempatkan poster tergantung dari media dan bahan yang digunakan. Ciri utama dari poster mempunyai sifat menarik perhatian mata sehingga berbagai desain poster dibuat mewarnai lengkap dengan warna kontras sehingga menarik perhatian poster. Kemudian poster memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Lanjut bagian B. Adapun syarat membuat poster yang ada 4. Yang pertama, kita harus menentukan topik dan tujuan. Kenapa harus menentukan topik dan tujuan? Karena sebelum membuat poster, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema. Penentuan tema berdasarkan pesan yang disampaikan. Kemudian yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Poster berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihat. Untuk itu, pilih kata singkat tetapi berkesan. Dengan melihat kata dan gambar, orang akan senantiasa ingin teringat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang ketiga, menggunakan gambar. Selain menggunakan kata atau kalimat, poster juga disertai dengan gambar. Penggunaan gambar sebagai salah satu penyampaian pesan yang paling menarik. Profesi menggunakan dengan gambar dengan kata atau kalimat sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan disampaikan. Kemudian yang keempat, menggunakan media yang tepat. Media yang seperti apa yang digunakan? Menggunakan media dalam membuat poster disesuaikan dengan tempat poster yang akan diletakkan. Yang pertama, jika poster tersebut diletakkan pada papan baliho, maka media yang digunakan dapat berupa kain atau sejenis. Kemudian yang kedua, jika poster tersebut akan
diletakkan pada dinding, maka digunakan menggunakan media kertas. Kemudian bagian C, alat dan bahan yang kita akan gunakan dalam membuat poster. Yang pertama, poster dapat diterapkan pada beberapa jenis bahan seperti kertas, karton, bahan kanvas. Kemudian yang kedua, bahan-bahan yang digunakan dapat berupa alat menggambar manual seperti dan alat gambar digital, contohnya komputer, laptop, dan lain-lain. Perbedaan alat dan bahan tersebut berdampak pada nilai keindahan. Alat yang digunakan adalah alat dan bahan yang digunakan dalam membuat poster lain, antara lain pensil, menggambar, pulpen, kuas lukis ya, dan komputer atau laptop. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya? Dengan ditempelkan dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Kenapa? Poster bisa menjadi sarana iklan pendidikan atau propaganda sosialisasi dan dekorasi. Karena itu poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Poster memiliki tema contohnya seperti poster tema pendidikan. Namanya poster tema pendidikan, dia berkaitan dengan yang namanya pendidikan atau peserta didik. Kemudian poster tema kesehatan, dia berkaitan dengan yang namanya kesehatan. Poster tema lingkungan berarti dia berkaitan dengan gambar lingkungan yang bersih. Kemudian poster tema kegiatan, dia gambarnya sesuai dengan tema kegiatan. Kegiatan berupa apa? Acara-acara kesenian, banyak acara ya, acara kesenian dalam berupa tarian, vokal grup, vokalia, dan lain-lain. Jadi di belakang saya ini ada contoh gambar poster. Contoh gambar ini adalah poster bagaimana caranya agar mencegah mereka tidak akan menggunakan yang namanya narkoba. Selamatkan anak-anak bangsa dari narkoba, yang artinya bagaimana ini perintah anak-anak bangsa kita bagaimana tidak menggunakan yang namanya narkoba. Karena yang namanya narkoba itu akan merusak jiwa kita. Jadi adik-adik kalau sudah mengetahui yang namanya pengertian poster, bagaimana cara menggunakan poster, bagaimana alat dan alat apa saja yang digunakan dalam menggambar poster, kalau adik-adik sudah mengerti dan paham dengan apa yang saya sudah sampaikan adik-adik, terakhir kita masuk pada penugasan. Penugasan ini di sini saya suruh gambarlah tema sesuai yang tertulis di bawah ini. Saya suruh buat kalian menggambar. Silahkan kalian menggambar. Yang pertama, kalian membuat gambar poster tentang tema pendidikan. Kemudian yang kedua, kalian membuat poster tema kesehatan. Kemudian yang ketiga, kalian membuat poster tema lingkungan. Kemudian yang keempat, kalian membuat poster tema kegiatan. Ketika adik-adik tidak mengerti dengan yang namanya penugasan, nanti kita lanjut di WhatsApp bagaimana cara menggunakan untuk tugas ini. Saya rasa sampai di sini dulu materinya. Maka saya akan simpulkan poster adalah karya seni atau desain grafis yang membuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar maupun kecil. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.